Hari ini kita akan membahas konsep dasar entrepreneurship, yaitu terkait dengan disiplin ilmu entrepreneurship ya. Namun sebelum itu Bapak akan sedikit menjelaskan tentang wirausahawan ya, atau entrepreneurs di Indonesia itu emang masih rendah ya. Di hampir di setiap negara maju memiliki penduduk sebagai wirausahawan itu di atas 14%, sementara di kita angkanya masih 3,1% ya. Kita juga masih kalah ya, dari negara tetangga, bahkan di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang sudah di atas 4%. Oleh karena itu mungkin peluang bagi kita bangsa Indonesia atau anak-anak muda untuk bisa menjadi wirausahawan atau entrepreneur ya. Nah, selanjutnya apa sih disiplin ilmu entrepreneurship itu? Ilmu kewirausahaan atau ilmu entrepreneurship itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai ya, tentang kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup ya, untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Nah, jadi tentunya sebagai manusia kita menghadapi berbagai macam tantangan ya, apalagi kalau menjadi wirausahawan. Nah, selanjutnya apa saja sih objek studi entrepreneurship? Yaitu ada beberapa kemampuan ya. Jadi objek studi entrepreneurship atau kewirausahaan yang pertama yaitu kemampuan merumuskan tujuan hidup atau juga kemampuan merumuskan tujuan usaha. Kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad, kemampuan yang menyala-nyala, kemampuan berinovasi, ya, kemampuan untuk membentuk modal uang atau barang modal, kemampuan untuk mengatur waktu, kemampuan mental yang dilandasi agama, kemampuan untuk membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun menyakitkan. Nah, itu penting ya bagi kita ya. Walaupun misalnya bukan dalam segi usaha, tapi dalam segi kehidupan sehari-hari juga ini penting ya. Gitu. Kemudian kita lanjut ke perkembangan entrepreneurship. Nah, perkembangan entrepreneurship kalau di dunia sendiri, konsep entrepreneur mulai diperkenalkan abad ke-18 ya, yaitu di Perancis ketika seorang ahli ekonomi bernama Richard Cantillon mengkaitkan antara beban risiko yang ditanggung oleh pemerintah dengan para pengusaha di dalam menjalankan roda ekonomi. Dan nanti perkembangan selanjutnya akan dijadikan kuis ya, silakan nanti kalian baca, cari sendiri informasinya. Kemudian di Indonesia sendiri, kewirausahaan mulai dikenal di masyarakat Indonesia secara umum sejak Suparman Sumahamin Jaya mempopulerkan istilah wira swasta. Silakan juga pelajari ya, sebagai tugas. Nah, selanjutnya, kenapa sih entrepreneurship itu telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu sendiri yang independen ya? Karena kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terhadap teori, ada konsep, ada metode ilmiah yang lengkap. Ya, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu permulaan dan perkembangan usaha yang jelas tidak masuk dalam kerangka pendidikan manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Kemudian juga kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri berbeda dengan disiplin ilmu yang lain. Ya, dengan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda ya. Dan yang ketiga, kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Nah, mungkin itu untuk pertemuan sekarang, silakan kalian kaji lagi lebih mendalam ya. Dalam informasi sekarang banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.